Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget Mega Suara. Kembali kita bersama Anda para Bapak Ibu yang siang hari ini berada di Arena Manugal Fair 2024. Ini adalah ruang informasi milik Panitia, Dinas Kominfo dan juga Perumda Aneka Usaha. Jadi untuk Bapak Ibu, monggo silakan Anda langsung bisa berkeliling, berkunjung ke seluruh stand yang ada di Taman Budaya Kulon Progo, baik itu stand milik pemerintah maupun stand milik swasta. Dan stand pemerintah berada di gedung yang langsung Anda arah ke barat, gedung Exhibition Hall. Baik, silakan mendengar Mega Suara. Kalau tadi acara browsing obrolan siang, Pak Risti dari PMD Dalduk dan KP sudah mengawali bedah tema kita, peran serta OPD dan lurah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi kelurahan. Mbah Gimo dari Kalurahan Kebon Harjo Kapanewon Samigalo kados pundi menika Mbah panjenengan paring wewarah memberikan pemahaman tentunya reformasi birokrasinya seperti apa dan bagaimana ini Kulon Progo bisa segera terentaskan dari kemiskinan yang tadi di awal sempat kita perbincangkan. Monggo Mbak. Iya Mas Indra, jadi kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi kelurahan, reformasi itu kan artinya memperbaiki, tentunya memperbaiki ke arah yang lebih baik. Kemudian dari hal itu tentunya ada tujuannya. Tujuan reformasi tentunya adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan kelurahan atau mungkin termasuk juga pengelolaannya ini berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bahkan juga kolaboratif antar stakeholder baik yang ada di pemerintah provinsi DIY, kabupaten, kabupaten, kelurahan dan lembaga yang ada di kelurahan. Ini inti atau isi dari reformasi itu. Tadi juga ada disinggung dari Dinas PMD Dalduk KB bahwa reformasi birokrasi kelurahan ada 16 jenis, kemudian juga reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan ada 5 jenis, dan alhamdulillah memang dengan ada reformasi birokrasi ini sudah ada manajemennya. Artinya apa? Di sana sudah terbentuk tim, baik tim di tingkat provinsi, kabupaten maupun kelurahan. Nah, isi dari reformasi ini memang di dalamnya dalam rangka juga penanganan kemiskinan, termasuk di dalamnya penanganan stunting, termasuk pemberdayaan perekonomian tentunya terkait dengan UMKM, bahkan juga terkait dengan sistem yang ada di kelurahan, yaitu dengan adanya sistem digital untuk penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Nah, tentunya terkait dengan kemiskinan ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik itu dari pemerintah pusat, daerah, baik provinsi, kabupaten, dan juga tentunya kami yang ada di kelurahan. Di sana dalam rangka penanganan kemiskinan tentunya juga berbagai sumber dana, termasuk yang kami lakukan di kelurahan tentunya sama dengan kelurahan yang lain, di mana menggunakan dana desa. Itu di sana memang sudah ada regulasi skala prioritas dalam rangka penanganan kemiskinan ini, Mas Indra. Itu jadi kegiatan yang dilakukan tentunya di samping dari APBK juga tentunya dari stakeholder yang ada, dan tentunya juga tidak kalah penting tentunya harapan kami ada kolaborasi tadi, baik itu mungkin dari CSR, mungkin juga kerjasama dengan perguruan tinggi yang pada intinya dalam rangka penanganan kemiskinan. Kalau itu Mas Indra. Baik. Dalam rangka penanganan kemiskinan ternyata banyak cara, banyak langkah begitu ya yang dilakukan oleh pemerintah Kebon Harjo. Dalam hal ini Pak Lurahnya adalah Mbak Sugimo. Saya ingin tahu kalau dari Salam Rejo seperti apa nih reformasi birokrasi yang dijalankan
dalam rangka sejahtera kedepannya untuk Kabupaten Kulon Progo. Apalagi siang hari ini loh, saya akan mendengar Mega Suara, Bapak Ibu hadirin yang ada di Arena Manu Kalvar. Saya sampaikan Mas Dhani Prestiawan ini juga sebagai pengesuh dari Paguyuban Bodronoyo. Artinya siang hari ini suara dari lurah-lurah yang ada di Kulon Progo bisa keterwakilinya oleh Mas Dhani Prestiawan. Seperti apa, Pak? Monggo, Pak. Terkait dengan pelaksanaan reformasi kelurahan sesuai dengan Pergub 40 tahun 2023 ini di Kulon Progo, teman-teman semuanya sudah mempunyai tim seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Bimo. Jadi semua kelurahan harus ada timnya. Selanjutnya tim ini nanti kemarin menyusun sebuah program, sebuah inovasi yang kemudian nanti diajukan untuk dimintakan ACC kepada provinsi, tentu saja melalui PMD di Kulon Progo dan disponsori oleh Kapanewon masing-masing. Ketika kelurahan ini berdiskusi untuk menemukan sebuah terobosan yang tentu saja ini nanti larinya ke arah bagaimana semua kelurahan itu mempunyai track record yang baik dan nanti terekam dalam sebuah digitalisasi di masing-masing kelurahan. Tentunya tentang akuntabilitas, tentang macam-macam lah, tentang yang ada di kelurahan itu bisa bagaimana caranya bisa terungkap melalui situ, dan bisa diakses oleh publik oleh publik, jadi publik langsung bisa melihat. Nah, sebagai contoh di depan masing-masing kelurahan ini kan saat ini sudah ada yang namanya papan ataupun penanda keistimewaan. Nah, di situ kan ada barcode. Barcode ini bisa di-scan oleh siapa saja. Jadi bisa melihat, oh ternyata kelurahan ini penduduknya sekian, kelurahan ini dijabat oleh ini dan muncul dalam sistem muncul dalam. Cuman ini memang belum dioptimalkan, masih ada beberapa uji coba, sehingga masih masih belum semuanya. Jadi nanti mohon izin pada seluruh masyarakat ketika nanti men-scan, wah kelurahan saya kok belum ada gitu, belum ada datanya misalnya. Memang karena tidak sama setiap kelurahan itu proses inputnya tidak sama. Sehingga dengan adanya Pergub ini didorong bagaimana supaya kelurahan ini bisa lebih mengejar. Karena di Jogja ini sudah nilainya sudah AA ya Pak. Hampir di daerah istimewa Yogyakarta tidak hanya di Kulon Progo kan? Indonesia. Ini yang terbaik itu Yogyakarta. Bagaimana itu bisa diaplikasikan ke kabupaten-kabupaten. Nah, ini kabupaten kan sudah, misalnya Kulon Progo juga kemarin nilainya sudah bagus juga. Nah, ini bagaimana bisa diaplikasikan ke kelurahan sehingga seluruh masyarakat itu nanti bisa melihat, oh ternyata di Yogyakarta karena nilainya sudah bagus, bisa diaplikasi di kabupaten, kemudian kelurahan juga, sehingga ketika di situ sudah mesinnya tadi yang dihentikan ke Pak Anto itu mesinnya sudah bagus, sudah transparan, sudah akuntabel. Ini nanti kalau dalam hal pengelolaan dana biar bisa lebih maknyus lagi, sehingga tentu saja untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat itu pun buatan khawatir Mas. Atau saya misalkan ini saya punya duit, namun saya nggak percaya sama jenengan kok, mau jenengan tak kasih duit kan nggak bisa. Bagaimana jenengan mengelola, kalau biasanya jenengan mengelolanya cuma untuk misalnya untuk sesuatu kegiatan ini. Nah, harapan kami kegiatannya yang untuk itu bukan yang untuk ini gitu ya. Nah, ternyata jenengan udah bisa menampilkan ini. Nah, suatu saat ada. Nah, dan juga perlu saya sampaikan di sini. Ini tadi pagi saya kebetulan ketemu dengan Pak Paniradio bersama dengan teman-teman Ayan Toko. Kami minta konfirmasi terkait dengan pendanaan. Mohon izin ya Pak Anto. Jadi begini, ini kan kemarin kan isunya kan 1 miliar, Satu kelurahan. Nah, ternyata memang ada penurunan anggaran
penurunan anggaran dan saya nggak tahu ini yang menurunkan siapa gitu. Dan mulai tahun berapa? Di tahun 2025 besok kayaknya kita minus 400 M. Begitu ya. Kalau nggak salah loh ya. Iya. Tapi itu nggak masalah, buat kita nggak masalah, nggak ada gimana. Kemarin sudah diangkat ke angka yang lebih dari 100. Ya. Cuman baru bisa di angka 100 dan 100 pun juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing di kabupaten. Ya. Sehingga beda-beda. Nah, yang penting tadi ada dua hal tadi yang perlu diangkat. Tematiknya adalah untuk kemiskinan dan stunting. Ya. Nah, di Kulon Progo ini seperti apa? Ini kan tergantung dari Bu PJ dan bersama tim Kulon Progo ini apa sih yang mau diangkat? Oh, ternyata yang lemah ininya. Nah, ini perlu diangkat dulu. Kalau ini sudah clear, baru yang lain-lainnya oke. Tapi sambil jalan ya di reformasi Kaluran tetap harus jalan inovasinya. Seperti halnya saat ini Kulon Progo ini yang lolos ada beberapa nih. Contohnya kayak di Banjar Arum ya Pak ya, Banjar Arum di Kalibawang itu ada namanya Umbonambu. Apa itu? Aku nggak ngerti, nggak Hah? intinya untuk stunting. Iya. Pengentasan stunting. Kemudian kalau di Keranggan itu ada istilah posyanduku atau apa gitu. Kemudian di mana Karangsari ini ada madu apa gitu. Artinya ini menjadi satu realisasi dari reformasi tadi ya. Oke. Maksudnya ke situ. Nah, kemudian untuk yang lain kalau misalnya ditanya, "Loh, Pak, kemudian untuk penganggaran yang lain yang bisa diterima masyarakat yang bisa dicapai apa?" Jadi di Pandiradil itu ada dua skema. Yang namanya yang pertama itu fixed cost, kemudian variable cost. Fixed cost itu ya yang kira-kira kisaran 100 tadi kira-kira dibuat sama. Pokoknya sih penting anakku kabeh tak dumiroto bahasanya. Nah, yang variable cost ini bagaimana bisa mengambil tergantung kaluran masing-masing seperti halnya Kebonharjo. Dan ini hak untuk seluruh kaluran. Seluruh kaluran dan seluruh masyarakat. Contohnya Kebonharjo. Ini kan udah punya misalnya lumbung. Nah, ini bagaimana bisa diakses lewat hal-hal seperti itu tergantung kesiapan dari mesinnya tadi. Berarti keberlangsungan tetap ada ya di sana ya? Iya, insya Allah terus begitu. Baik. Satan dulu Pak Dani dan juga Pak Kimo. Sekarang ke Pak Rizdi kembali saya. Ini sebagai PMD Daltub dan KB-nya. Fasilitas prioritas apa sih Pak untuk menopang apa yang namanya reformasi birokrasi tadi Pak, agar ini juga bisa dirasakan dampaknya oleh warga masyarakat di wilayahnya masing-masing. Monggo Pak Riz. Oke, betul. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Dani tadi, tahun 2025 besok seluruh kaluran SDY 392 termasuk 87 di Kulon Progo ini kan akan mendapatkan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan reformasi kelurahan 100 juta, semuanya sama. 100 juta. 100 juta itu untuk satu kelurahan atau menyeluruh? Setiap kelurahan. 100 juta ini. 100 juta ini untuk apa? Ini sebenarnya memang untuk membiayai kegiatan utama reformasi birokrasi maupun pemberdayaan. Juga ada karena kondisi kita di Kabupaten Kulon Progo sesuai apa yang disampaikan oleh pimpinan bahwa kemiskinan kita masih 15%. Kemudian stunting kita 10,83%. Masih tinggi. Agar 100 juta ini kemudian dapat mengentaskan dua hal ini, kemiskinan dan stunting ini, sehingga memang kemudian kemarin untuk 100 juta di kaluran ini diarahkan agar 80% 80 juta ini digunakan untuk itu. Yang 20% untuk reformasi birokrasi, yang 80% untuk reformasi pemberdayaan. Nah, terutama kemiskinan dan stunting ini kan dua hal yang hampir seperti dua sisi mata uang. Kenapa stunting? Karena miskin bisa jadi seperti itu. Nah, kalau bicara kemiskinan, memang ya kadang-kadang kita di lingkungan bapak-bapak di kaluran sering kita kesulitan mencari orang miskin, semuanya sudah cukup dan sebagainya. Tetapi indeks nilai-nilai angka-angka statistik menunjukkan kita masih miskin, terutama dalam hal konsumsi masyarakat masih rendah. Nah,
Nah, kemiskinan ini ada tiga klaster intervensi. Yang pertama pengurangan beban pengeluaran. Yang kedua ini karena pengeluaran ini biasanya intervensinya dalam bentuk bansos BLT itu. Betul. Yang kedua pendekatannya yaitu pengurangan kantong kemiskinan. Ini pembangunan infrastruktur, bikin jalan biar aksesnya mudah. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dua klaster ini yang selama ini ternyata justru penanganan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun kabupaten justru yang sudah banyak menyedot anggaran. Yang ketiga ini klaster pemberdayaan ini justru yang paling kecil sehingga 100 juta yang tadi 80% ini untuk penanganan kemiskinan diarahkan bukan untuk pengurangan seperti BLT, bukan itu, dan bukan untuk pembangunan infrastruktur seperti itu, tapi untuk pemberdayaan. Karena memang 15% masih cukup tinggi. Saya masih ingat di awal masa Pak Bupati yang dulu, Pak Asto, dulu masih di angka 24% waktu itu ya. Ketika 10 orang berkumpul, 4 diantaranya orang miskin. Dulu waktu itu seperempatnya ya. Sekarang sudah menurun ya. Tapi ternyata itu masih cukup tinggi di DIY. Sehingga kemudian memang arahnya bantuan keuangan khusus dana keistimewaan ini yang diarahkan untuk terutama BKKDAS ini hanya ada 4 kegiatan utama yang difokuskan. Yang pemberdayaan masyarakat untuk stunting dan kemiskinan, yang reformasi birokrasi untuk sakit kelurahan. Sakit itu standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mestinya tadi. Yang kedua adalah untuk satunya apa? Satunya sakit sama untuk pelayanan prima. Nah, ini hanya 4 itu. Ini bentuk kita untuk intervensi. Paris, sebelum ke Pak Lurah kedua, Mbak Kimo sama Mas Dani, bagaimana nih peran masyarakat untuk mengakses? Apakah ini nanti Pak Lurah ini memerintahkan kepada Pamong, Pak Duko, atau Pak RW, Pak RT, atau ada tokoh masyarakat yang diajak untuk bisa mengakses dana-dana yang tadi disampaikan oleh Pak Rezi? Seperti apa Pak? Jadi peran serta masyarakat ini tentu sangat penting ya. Kalau ke tema kita di sini peran serta OPD tadi, jadi kami perlu sampaikan tim reformasi kelurahan tingkat kabupaten ini sudah ada SK bupatinya. Hampir seluruh perangkat daerah masuk di situ. Jadi dari dinas kesehatan, dinas PMD, tidak hanya dinas PMD. Satuan ya ini? Semuanya. Dipimpin oleh sebagai ketua steering komitinya Ibu PJ Bupati. Kemudian untuk organizing komitinya Bapak Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PMD. Ke bawahnya sampai ke Kapanewon semuanya masuk. Hampir seluruh perangkat daerah masuk, bahkan Satpol PP masuk juga. Kemudian ini tim di tingkat kabupaten. Nah, tim pelaksananya di tingkat kelurahan. Ini masing-masing kelurahan juga membentuk tim sudah semuanya. Dan komposisinya tidak hanya dari unsur pemerintah kelurahan, tapi ada dipimpin oleh Pak Lurah, kemudian juga melibatkan seluruh Pamong masuk, seluruh anggota badan permusyawaratan kelurahan masuk, dan unsur masyarakat. Sehingga unsur masyarakat ini terlibat. Ada yang mengibaratkan bahwa timnya ini kok seperti sak kampung masuk semuanya, karena untuk memperluas atau partisipasi masyarakat. Jadi semuanya sudah tersistem. Soal tentang Nunsewu, tentang kaitannya dengan akses DAIS tadi, memang DAIS ini sementara saat ini memang tidak bisa kemudian disalurkan untuk kelompok atau masyarakat. Tentunya di pemerintah kelurahan. Sasarannya misalnya nih untuk PMT, pemberian makanan tambahan ini kan sasarannya warga masyarakat. Tetapi pintunya tetap di pemerintah kelurahan, sehingga ini masuk di anggaran pendapatan dan belanja kelurahan masing-masing. Mbah Bimo, ini semakin jelas ini ya kabar dan informasi yang bisa masyarakat Kulon Progo terima dari PMD Daltuk dan KB dari bedah tema kita siang hari ini. Mbah Bimo, seperti apa ini kesiapan warga Penjenengan? Mudah-mudahan ini menjadi barometernya Kulon Progo untuk merealisasikan banyaknya program yang nanti akan disampaikan juga ke masyarakat. Monggo Mbah Bimo. Mas Hendra, jadi bicara reformasi kelurahan yang pertama tentunya kami
menyampaikan terima kasih kepada Ngarso Dalem, Gubernur Daerah Jakarta, di mana pada di tahun anggaran tahun 2025 besok ini masing-masing kelurahan mendapatkan alokasi dana reformasi kelurahan ini. Ya. Dan itu memang dalam rangka untuk lebih besarnya, di samping penyelenggaraan pemerintahan kelurahan juga lebih terfokus pada kemiskinan maupun juga penanganan stunting. Ya. Ini yang Prioritas ya? Prioritas yang dilakukan. Kemudian seperti disampaikan rekan kami tadi, Mas Dani, ini Lurah Kelapa-Rejo, kelurahan itu kan dituntut punya konsep ataupun mungkin lebih menterengnya ya inovasi. Tadi disampaikan, di samping ada kegiatan yang dari 322 dapat alokasi dana reformasi birokrasi, ada kelurahan yang punya inovasi juga akan didanai. Oh iya. Ya, itu jadi tentunya mari kita bersama-sama rekan-rekan lurah tentunya bagaimana inovasi yang ada di kelurahan ini kita gali. Ya. Karena tentunya inovasi itu akan berbeda. Dan saya optimis tentunya ke depan reformasi birokrasi ini dari sisi nominal dana tentu ketika pelaksanaannya cukup baik pasti ke depan nanti juga akan meningkat itu. Kemudian memang ketika bicara kegiatan yang di tingkatan kelurahan, memang kami tentu baik dari Unta Kelurahan, kemudian juga dari Pamong Kelurahan, ini harus kompak, harus satu pemahaman, dan juga didukung oleh lembaga, baik itu dari BPK-nya maupun juga lembaga kemasyrakatannya. Karena di sana memang sangat dibutuhkan dalam rangka penanganan ataupun kegiatan yang masuk di masing-masing kelurahan yang bersumber dari BKK keistimewaan ini masih terus. Ya baik, saya tahan dulu Pak Gimo. Sekarang Pak Dani atau Mas Dani, penjenengan sebagai pangarso dari Paguyuban Bodronoyo, saya nyuwun keterangan dan kabar baik ini. Seperti apa nanti SDM kita warga Kulon Progo bisa merealisasikan apa yang tadi disampaikan Pak Rizdi, dikuatkan lagi oleh Mbah Gimo. Nah, seperti apa nih Pak Dani? Oke, jadi begini Mas Indrajit. Sebagai informasi bahwa kami telah mengadakan MOU Nayan Toko dengan perguruan tinggi yang ada di DIY. Oh iya. Baru saja kemarin di Jogja. Kira-kira 1 bulan yang lalu. Nah, ini tujuannya apa? Ini jadi Bodronoyo itu Kulonprogo nggih. Nah, di Jogja ini ada yang namanya Nayan Toko. Nayan Toko ini untuk menaungi seluruh paguyuban yang ada di DIY. Kalau di Kulonprogo namanya Bodronoyo, di Jogja namanya Suryo Dadari, kemudian di Bantul namanya Tunggal Jati, kemudian di Gunung Kidul namanya Semar. Sleman? Itu tadi. Suryo Dadari. Oke. Nah, ini dikumpulkan oleh Ngarso Dalem, diparingi payung, istilahnya dikukuhkan lah, dikukuhkan dengan SK Gubernur. Nah, ini baru pertama kali dan satu-satunya di Yogyakarta. Tidak ada yang lain, di tempat lain nggak ada. Jadi kami langsung di bawah koordinasi Beliau itu melalui Biro Tapung. Nah, kami bisa mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak-pihak tertentu yang tadi dengan KTP, bagaimana kesiapan SDM. Nah, kita kebetulan ini saya sedang riset nih, Kulonprogo ini terkait dengan pemerintah kelurahan dan seterusnya. Ini ternyata SDM-nya bervariasi. Kapasitasnya bervariasi. Berdasarkan apa Pak? Karakter warga atau geografisnya? Latar belakang pendidikan. Jadi memang tidak sama gitu. Bagaimanapun tidak sama. Apapun itu tidak mungkin akan sama. Dimanapun juga akan tidak sama. Nah, ini kebetulan di Kulonprogo saya melihatnya seperti itu. Ini tergantung dari masing-masing supaya gimana caranya ini bisa menggandeng perguruan tinggi, teman-teman akademisi, mereka siap untuk membackup apa yang menjadi cita-cita semua kelurahan. Oleh karena itu kami kemarin mengadakan
MOU dengan dengan perguruan tinggi. Kebetulan saya di bidang 4 untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan IT. Nah, sehingga ini tujuan kami menggandeng perguruan tinggi supaya teman-teman kelurahan ini dalam rangka seperti tadi diingatkan Pak Gimo, kan di situ ada tim ya, ada tim dan harus punya konsep. Nah, konsep ini loh Mas yang perlu didampingi yang perlu didampingi. Karena kadang-kadang teman-teman ini nggak ngerti. Oh, saya mau berbuat seperti inilah, kok nggak boleh. Artinya kan nggak boleh, tapi ya karena memang perlu konsep, perlu sebuah site plan. Seperti itu kira-kira Mas. Pak Dani yakin ya SDM kita di Kulon Progo mampu dan siap untuk merealisasikan segala program tadi? Insya Allah mampu. Baik. Ya, saudara pendengar Mega Suara serta Anda Bapak Ibu pengunjung Arena Manunggal Fair 2024 semakin menarik saja perbincangan browsing kita, obrolan siang kerja bareng Mega Suara Radionya Kulon Progo, Dinas Kominfo dan juga Perumda Aneka Usaha sebagai pelaksana Arena Manunggal Fair. Sambil kita ngopi siang, persembahan dari Kopi Sulingan binaan Perumda BPR Bank Kulon Progo. Kita akan jeda sesaat, nanti kembali lagi di browsing langsung dari ruang informasi Manunggal Fair 2024 setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Suara kita pendengar Mega Suara Radionya Kulon Progo serta Anda para pengunjung Arena Manunggal Fair 24 dari ruang informasi milik Perumda Aneka Usaha dan Dinas Kominfo. Kami menyapa dan kami mengucapkan selamat datang di Arena Manunggal Fair 2024. Dari ruang informasi kita masih browsing obrolan siang kerja bareng dengan Sekda bagian organisasi siang hari ini. Dan 3 narasumber banyak sekali mengabarkan, menginformasikan dan membedah tema peran serta OPD dan lurah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan. Baik, sebelum nanti kita closing statement karena waktu dan semakin sore kita kabarkan Bapak Ibu warga masyarakat sudah mulai masuk di Arena Manunggal Fair. Dari Mas Dani dulu, prioritas apa dari pemerintah Kalurahan Salamrejo kaitannya dengan reformasi birokrasi yang nanti tentunya akan dicapai dan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat terkhusus di Kalurahan Salamrejo. Monggo. Kayak ngopi kopi ya Mas. Sedep. Luar biasa. Yang penting kopinya ini jauh nih daripada pas digawe di studio. Oh gitu ya. Ya jauhnya jauh. Ya. Jadi kalau di tempat kami ini inovasinya kami menyatukan kebetulan sama dengan saat ini Mas. Namanya Salamrejo Manunggal. Kenapa saya katakan Salamrejo Manunggal? Karena nanti kemarin itu sebenarnya kan ada 3. Kalau saya katakan nanti itu 3 itu tri misalnya. Itu nanti kalau saya tambah 1 lagi kan data ganti. Nah ini makanya kami katakan kami sebut namanya istilahnya Salamrejo Manunggal. Salamrejo Manunggal. Program inovasi ini sebenarnya dimulai dari kebutuhan Kelurahan Salamrejo dalam rangka menata arsip yang berkaitan dengan dokumen pertanahan yang pada waktu-waktu yang lalu ini terjadi ketidaksinkronan data. Nah akibatnya ada beberapa akibat. Ini paling tidak kalau terjadi jual beli pasti kami nanti gesek dengan datanya. Kemudian kadang-kadang ini terjadi miss antara pemerintah Kelurahan Salamrejo dengan pemilik sertifikat. Kemudian SPKT-nya ngasih ke susah. Berikutnya nanti biasanya terjadi masalah seperti hari ini kami diminta untuk memediasi antara pemilik tanah yang asli dengan pembeli yang sudah dibalik nama tapi duitnya belum lunas. Kami nggak tahu mereka sudah jual beli sudah akad. Kemudian nanti ini disinkronkan atau dikaitkan juga dengan kependudukan dan juga dengan dinas sosial. Karena 2 instansi ini menurut kami nanti
ini menjadi sumber data kita semuanya, sehingga saya tahu nih jumlah Salamrejo jumlahnya ada sekian orang. Oh, yang miskin ternyata ada 17 misalnya. Datanya di mana? Kita bisa lihat nggak? Nah, nanti secara online harus bisa dilihat. Nah, ini kami nanti untuk Salamrejo Manunggal ini nanti kami akan membuat aplikasi melalui Play Store, jadi nanti warga bisa mendownload itu. Sehingga kemudian dari aplikasi ini orang bisa lihat, Mas, misalnya Mas Indrajit mau beli tanah di Salamrejo nih. Oh, lokasinya ini Pak, koordinatnya ini. Kita langsung bisa ya? Langsung bisa dilihat. Tanggane sopo? Oh, tanggane Pak Gimo yang punya, tapi nggak di sini misalnya. Bangunannya mana? Oh, cek ini. Ya, di dalam bangunan itu siapa yang tinggal. Jadi nanti ini bisa disinkronkan seperti dari saya matur, beberapa instansi nanti akan terlibat di situ. Otomatis nanti untuk ngecek, oh ternyata warga miskin saya ini, bener nggak nih warganya miskin? Oh, kelihatan. Nah, seperti itu. Kemudian di Salamrejo Manunggal ini ada 3 inovasi. Yang pertama ini Maruta. Maruta ini adalah musyawarah administrasi perubahan tanah. Jadi nanti kami mengundang antara pembeli, antara penjual, atau kalau misalnya nanti biasanya ini turun waris. Nah, turun waris ini yang bahaya, Mas. Turun waris ini semuanya harus hadir. Kalau tidak hadir nanti ada ada perlakuan khusus. Oh, ini tidak hadir. Kenapa? Alasannya apa? Kita buat berita acara. Sehingga nanti pemerintah kelurahan tidak terlibat dosa, Mas. Maksudnya ketika kami nanti sudah tanda tangan, tanda tangannya di depan mereka beliau-beliau ini. Dan langsung disaksikan. Iya, ada videonya lengkap. Jadi kami nanti kalau ditanya, loh Pak kemarin gini-gini lah, ini yang hadir ini sudah sah semua. Cara mengakses Mas tadi untuk Salamrejo sampaikan saja, karena saya masih nyuruh ke penjenengan memberikan motivasi kepada lurah-lurah yang lain. Anda sebagai pengarso apa ini? Cara mengakses untuk Salamrejo? Ini jujur ya, ini baru mau kita mulai, Mas. Yang sudah jalan Marutanya ini. Oh, Maruta. Ini kami minta kepada seluruh teman-teman lurah untuk mengadakan istilahnya pertemuan seperti ini. Sehingga semuanya ngerti, Mas. Semuanya tahu dari lurah, camat, kemudian Jogoboyo, Dukuh, dan seterusnya nanti justru para pihak. Jadi dihadirkan termasuk notarisnya, Mas. Karena kalau misalnya diurus notaris kadang-kadang yang penting antuk gedek, selesai urusan, Melayu gitu kan. Tahu-tahu jadi nama orang, bis geger. Jadi saya nggak mau, kami nggak mau. Seluruh teman-teman kami minta untuk mengadakan ini. Untuk lurah-lurah yang lain karena waktu ini, apa yang akan diberikan motivasi dari pengasuh Bodronaya? Kami minta nanti teman-teman tetap bersikap hati-hati, karena bagaimanapun ini kita menyangkut administrasi. Dosa lurah itu sampai setelah jabat pun nanti akan terikutkan. Yang kedua ini namanya Dalmas. Dalmas itu data lemah masyarakat. Ini untuk siapa ini? Untuk lurah-lurah itu? Ini untuk saya katanya. Saya sudah tadi. Kan motivasi untuk Pak Lurah itu. Besok saya undang lagi ke studio aja. Kita bedah lagi untuk khusus Salamrejo ya. Mbak Gimo, seperti apa ini Simbah akan mengajak warga Pamong yang ada di pemerintah Kelurahan Kebonharjo, Pak? Singkat padat karena waktu, Mbak. Dalam rangka reformasi birokrasi kelurahan memang kami sebenarnya penekanan atau intervensi yang kami lakukan dalam rangka penanganan penurunan stunting. Karena sudah 2 tahun ini kami sebenarnya intervensi dari APBK kami sudah cukup tinggi, Mas Indra, kan sudah sampai 31% dari APBK. Mungkin rekan-rekan yang lain mungkin masih 5-6%, tapi kami sudah ke arah sana. Namun demikian memang berbagai faktor permasalahan kan itu. Nah, tentunya kami bersama Pamong di Kelurahan dan juga lembaga yang ada di Kelurahan ini bagaimana nanti kita mensikapi terkait beberapa kegiatan yang harus kita lakukan khususnya dalam penurunan stunting ini. Jadi harapan kami ke depan memang nanti cepat terselesaikan, sehingga dari dukungan dana alhamdulillah ini mendapatkan juga alokasi dari bersumber PKK dana keistimewaan, di samping juga dari APBK. Harapan kami termasuk juga
kami lakukan kerjasama. Kita disampaikan rekan Madani, kami lakukan kerjasama salah satu perguruan tinggi di Jogja terkait dengan penanganan stunting khususnya pola makan. Dan ini prioritas untuk betul Mbak ya. Iya, ya. Baik, saya tahan sampai di situ. Besok saya undang kembali Mbak. Siap, nanti tidak saja ke studio Mega Suara. Panjang waktunya Pak Riz. Seperti apa panjenengan? Baru nanti kita closing statement 1 menit dan kita akhiri. Kita ngopi bareng lagi nanti setelah acara ini. Oke, apa Pak Riz? Untuk program Biro Reformasi Birokrasi, prioritas dari kantor dinas PMD Dalduk dan KB. Kalau sesuai dengan tata kala ya yang diatur, ini memang di situ saat ini pemerintah kelurahan ini dalam posisi pelaksanaan rencana aksi. Ya. Ada 16 kegiatan utama tapi dibagi per tahun ya. Ya. Kemudian ada juga tahun ini termasuk yang stunting dan kesulitan termasuk. Rencana aksi ini yang melaksanakan yang kelurahan. Tapi di dinas PMD ini mungkin dalam reformasi kelurahan ini menjadi bagian kecil ya. Artinya ini kerja bersama. Kalau secara tim tadi bahkan hampir semua OPD ikut. Jadi kalau di peraturan gubernur memang disebutkan reformasi kelurahan ini lintas aktor, lintas sektor. Ya. Tidak bisa PMD sendiri yang jalan mengurusi kemiskinan dan stunting. Tentu kami prioritasnya adalah bagaimana di kabupaten, di tingkat kabupaten termasuk Kapanewon ini melakukan konsolidasi, memperkuat agar dalam memberikan pendampingan ke kelurahan sebagai pelaksana reformasi kelurahan ini juga bisa berjalan dengan lancar karena ada tujuan akhirnya nanti di akhir tahun 2027 sesuai dengan akhir visi gubernur DIY. Nah ini tentu akan dilihat raportnya seberapa jauh pencapaian reformasi kelurahan dari sebelum jadi sesudah. Baik, semoga program bisa terrealisasi dengan sempurna. Nanti ujungnya adalah warga masyarakat yang bisa menerima program yang sudah direncanakan ini ya, Pak Presiden. Closing 1 menit Pak dalam rangka hari jadi Kulon Progo di tahun 2024 yang ke-73 ini apa? Berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Kulon Progo yang ke-73, kita tentu berharap bahwa selalu ada peningkatan momentumnya. Ini tahun ini juga ada pemilihan kepala daerah. Mulai tahun depan kita punya bupati dan wakil bupati definitif. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini akan juga membawa kemajuan kesejahteraan kepada masyarakat Kulon Progo. Momentumnya pas ini jadi ini bulan ini dan bulan depan akan pilkada. Semoga Kulon Progo semakin sejahtera, semakin maju, semakin mandiri. Ya, terima kasih Pak Rusdi. Mbah Dimo, closing statement dari Simbah apa ini sebagai tokoh nomor satunya di Kebon Harjo, Kapanewon Samigalo. Terkait dengan reformasi birokrasi kelurahan, kami berharap adanya pendampingan. Pendampingan dari pemerintah provinsi, kabupaten, Kapanewon itu sangat diperlukan kami yang ada di kelurahan, terutama pendampingan terkait dengan mungkin peningkatan kapasitas bagi pemerintah kelurahan maupun lembaga. Kemudian juga terkait beberapa hal yang diatur dalam reformasi birokrasi, mungkin bagi kami agak asing terkait dengan sakit atau mungkin juga hal lain pengadaan barang dan jasa desa. Nah ini di kami di kelurahan ini sangat diperlukan adanya pendampingan itu. Kemudian yang kedua tentunya terkait dari jadi ini di samping juga reformasi birokrasi ini kami menginginkan adanya pendampingan mungkin terkait daya ungkit UMKM yang ada di kelurahan. Mungkin salah satu kegiatan produk unggulan mungkin satu kelurahan satu pun ketika itu dilakukan pendampingan, harapan kami depan akan lebih baik dan membawa Kulon Progo ini masyarakatnya juga diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Tapi itu masih baik. Terakhir sebagai penghujung browsing obrolan siang hari ini dari Pak Lurah Salam Rejo, Pak Dani Pristiawan apa? Saya mengajak kepada seluruh lurah dan pamong Kulon Progo dan juga seluruh warga masyarakat untuk mari kita meningkatkan kapasitas kita masing-masing untuk menuju masyarakat yang baik, masyarakat yang sejahtera dalam rangka mengejar kehidupan dan penghidupan secara berkolaborasi bersama-sama. Masih berada di Radio Mega Suara. Sangat
Kadang, Mega Suara yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di siang hari ini yang suasananya terik, panas, tapi cukup ramai di arena TBK yang pada hari ini memasuki hari yang keberapa ya? Ini hampir selesai Bu, karena kita sholat nanti tanggal 5 ya, 5 Oktober ya. Pada siang hari ini saya beserta narasumber yang sudah hadir dari Dinas Pemberdayaan, Mas Rizdi, kemudian juga ada Pak Gimo dan juga Pak Dani. Akhirnya nanti lurah-lurah yang kami suwun untuk bisa menginformasikan beberapa hal yang terkait dengan dana keistimewaan yang ada di Kabupaten Kulonprogo pada siang hari ini melalui siaran di Radio Mega Suara. Iya Ibu. Iya, Mas Indra perlu kami sampaikan mungkin awali nanti para narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini nanti akan menyampaikan berbagai macam hal baik pengalaman maupun juga nanti informasi-informasi yang sudah dilakukan. Bapak Ibu narasumber, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini sebagai narasumber, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mewarnai pameran pada peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kulonprogo yang ke-73. Terima kasih atas partisipasinya sudah memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kulonprogo yang memang menjadi milik kita semuanya warga Kabupaten Kulonprogo. Ya alhamdulillah cukup meriah walaupun ini panas tetapi semangat dari pengisi stand maupun juga dari penonton yang hadir baik anak-anak sekolah maupun juga warga masyarakat secara umum. Mudah-mudahan di usia yang ke-73 di Kabupaten Kulonprogo ini kita semuanya salah satunya dengan dana keistimewaan yang sudah hadir di Kabupaten Kulonprogo ini akan semakin menjadi kabupaten yang maju, yang mandiri dan masyarakatnya juga semakin sejahtera, seperti itu. Dan mungkin yang perlu kami sampaikan, sebenarnya sudah beberapa kali memang kami di Seda Kabupaten Kulonprogo menjadi bagian organisasi bekerjasama dengan Radio Mega Suara mencoba untuk mempublikasikan terkait dengan dana keistimewaan yang ada di Kabupaten Kulonprogo. Dan pada siang hari ini nanti akan disampaikan seperti yang tema yang tadi sudah disampaikan dari Mas Indra. Peran serta OPD dan Lurah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi kelurahan. Perlu kami sampaikan bahwa dana keistimewaan itu sebenarnya memang sudah cukup lama, tetapi prosesnya sampai dengan sekarang ini memang bertahap. Dulu dana keistimewaan itu hanya bisa dilakukan pada perangkat daerah tertentu. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian juga perkembangan yang terjadi di masyarakat, dinamika di proses perencanaannya, alhamdulillah sekarang dana keistimewaan itu sudah bisa mencapai atau sudah bisa diakses sampai ke masyarakat yang lebih bawah. Harapannya memang melalui dana keistimewaan ini masyarakat semuanya bisa menjadi lebih sejahtera, bisa menjadi lebih lebih baik, terutama di dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga pada siang hari ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang sudah hadir menjadi narasumber, dan harapan kami bahwa nanti informasi yang akan disampaikan baik dari Dinas Pemberdayaan, dari perwakilan lurah, dari Pak Gimo maupun juga Pak Dani nanti bisa mencerahkan pada kita semuanya, pada masyarakat Kabupaten Kulonprogo pada umumnya tentang dana keistimewaan yang kemudian harapannya memang bisa sampai kepada masyarakat untuk lebih mensejahterakan kita semuanya di Kabupaten Kulonprogo. Baik, saya demikian Mas. Terima kasih. Saat kita mendengar Mega Suara serta Anda pemirsa channel YouTube Mega Suara Kulonprogo, baik yang ada di 93,8 FM atau live streaming. Selesai sudah saya Indra Jati mengantarkan acara ini. Sebelum saya kembalikan ke rekan Dito yang ada di studio, ucapan terima kasih untuk
Setda bagian organisasi, karena siang hari ini sudah memberikan fasilitasinya hingga acara browsing bersama ketiga narasumber dari PMD, Daltuk dan KP, dari Kalurahan Kebonarjo dan juga dari Kalurahan Salam Rejo. Dinas Kominfo dan juga Perumda Aneka Usaha, saya bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya kembalikan rekan-rekan Dito yang ada di studio. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget. Mega Suara.